Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pidato kuncinya ngaso dalam tadi sudah cukup. Di dalam Al-Quranul Karim ini seni tangga ini ya saya pakai. Semua seni ya. Allah berfirman, walau sya'a la ja'alahum ummatan wahidah. Tadi sudah disampaikan dalam pidato kunci oleh Nasr Dalem. Di dalam ayat ini ada walau itu kurang lebih artinya andai kata. Andai kata itu tidak. Andai kata saya punya uang 1 miliar, berarti saya memang tidak punya duit 1 miliar itu. Ngelamun saja. Andai kata Tuhan menghendaki, bisa saja semuanya jadikan satu. Satu umat saja. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan tidak menghendaki satu umat. Jadi persis seperti pidato kuncinya Nasr Dalem tadi, keberagaman ini adalah suatu keniscayaan, suatu yang fitri sifatnya. Melawan ini, ya melawan kehendaknya Tuhan. Dan itu sia-sia. Ini pernah dicoba. Keberagaman ini pernah dicoba dengan keseragaman. Mungkin niatnya baiklah. Dulu Pak Harto ingin supaya kehidupannya harmonis, cuma sayangnya niat harmonis itu kan bagus, cuma caranya yang keliru, yaitu menyeragamkan. Dikiranya kalau seragam itu harmonis, sampai nanam padi seragam, jual cengkeh seragam, bahkan ngecat omahe dhewe itu harus seragam dengan dalamnya si sultan kuning kabeh itu. Karena selalu digejoh itu, selalu dicekoi dengan keseragaman. Akhirnya kita agak sulit berbeda sekarang ini. Berbeda sedikit marah, berbeda sedikit. Padahal itu kan indah sekali berbeda-beda itu, indah sekali. Jadi kalau kita misalnya di taman terus ada bunganya kuning tok, itu kan nyempeti meripat itu. Tapi seninya itu harus merah, kuning, biru, hijau, itu segala macam itu. Tiba-tiba sebelum kita sembuh dari cara berpikir yang seragam terus itu, tiba-tiba ada yang namanya perubahan besar. Pak Harto lengser, ada perubahan, reformasi, bahasa Arabnya islah baik. Sayangnya islah itu tidak melihat yang mau diperbaiki mana dulu, yang baik mana, yang tidak baik mana, yang ini keburu euforia untuk merdeka, untuk bebas merdeka, demokrasi. Jadi akhirnya orang itu kayak burung yang semula disangkar itu dilepas, itu malah natap sana, nabrak. Kita belum siap berdemokrasi, akhirnya terus jadi anarki. Tidak ada seninya sama sekali. Tidak ada seninya. Anarki tidak ada seninya. Jadi, dan kemudian masing-masing ini ingin supaya diakui sebagai yang benar.
Kalau sampean mengaku benar, saya benar, dia berkelahi. Salah satu harus salah. Bukan salah satu kena, ya pada benernya tidak apa-apa lah gitu. Jangan. Iya. Ini sudah menjawab sampai nggak lebih. Dawuh. Saya kira menarik sekali bahwa ada dua ekstrim di sini yang disampaikan Gus Mus tadi, bahwa antara keseragaman yang akan menghadirkan totalitarianisme, boleh diekstrimkan begitu, tapi juga keragaman yang kehilangan harmoni. Harmoni adalah kunci yang akan menyelaraskan antara kedua kutub itu. Antara lukisan Gus Mus dan Cat Tumpah itu kan beda, itu kan. Kalau beliau menggoreskan warna-warni di atas kanvas, maka di situ ada the underlying harmony, ada keselarasan yang akan diwujudkan gitu, dan itu dicapai dengan warnanya yang berbeda-beda. Begitu Gus. Kalau warnanya sama semua itu namanya ngecat tembok gitu. Kalau warnanya berbeda-beda tapi awur-awuran ya cat tumpah saja gitu. Ya. Maka saya kalau ngelukis itu saya tumpahin saja kanvas dengan segala dengan cat yang berwarna-warni gitu. Tapi bagus. Bagus. Wah, namanya lukisan abstrak kata orang-orang. Abstrak laduni itu memang beda. Gitu. Kemarin saya nyoba gitu itu mah dikira kucing liwat itu. Mau utah condol kucing ya. Gitu. Nah, di dalam spektrum antara yang anarkis dengan yang totalitarian itu, gimana kita bisa membangun? Ya itu yang kita sedih, kita gundah itu adalah justru yang paling tahu bahwa Tuhan itu menghendaki keberagaman. Itu kan orang-orang yang beragama, yang tahu bahwa kita harus menghargai keberagamaan, menghargai perbedaan. Itu seharusnya kan orang-orang yang beragama. Tapi kini adanya acara-acara yang seperti ini kan baru saja. Ini acara kebangsaan, seminar kebangsaan. Terus kemarin itu di UGM acaranya juga semisal begitulah, menggalang persatuan. Yang baca Quran selalu wa'tasimu bihablillah. Ini rupanya ada orang yang resah, dan resah itu secara umum. Ini ada keresahan yang luar biasa. Karena sekarang ini, misalnya saya kemarin baca itu sakit sekali, saya merasa itu ini kok ada pramuka kok jelnya kok Islam yes, kafir no. Lha iku wong mendem kok antek gitu itu gini. Itu nyekoinya itu gimana? Dan ini merusak betul, merusak. Dan itu menyakitkan sekali karena itu dilakukan oleh orang yang mengaku beragama. Orang yang beragama tentu tahu kalau Tuhan itu Maha Pengasih, menciptakan agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kasih sayang kepada alam semesta. Loh, kalau dengan saudara sendiri saja tidak bisa kasih sayang, itu bagaimana dengan yang lain-lain? Jadi saya mau mengatakan, Bu iya sebelum fatwa itu ngaji dulu gitu, yang terlalu sombong saya, terlalu mengguru gitu loh. Tapi kenyataannya begitu. Hal-hal yang sepele-sepele dijadikan besar, dijadikan sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Itu bagaimana itu? Jadi sampai menulis insya Allah saja itu gegeran. Ini tidak SY tapi SH. Penting. Kalau SY Katolik soalnya. Ya, itu kok
Saya ingin ketawa, ya ingin nangis itu. Ini yang ngomong Ustaz dan beredar di WA itu. Orang ngaku kabeh, anakku bareng saya ingin nulisnya S nya insya Allah pakai SH, insya Allah. Sembahyang, saya pernah di terminal sembahyang itu, pundak saya diginikan sama orang di belakang saya. Katanya kurang kesini. Dan saya di pidato itu, saya itu ditausiai. Sampai mesti ketawa. Gusmus kok ditausiai kan ya ikut nemen itu. Dia bilang sana, sampai ini kurang kesini sembayangnya tadi. Itu kan sekarang itu menurut fatwanya internet itu sampai berpengaruh ke bawah. Persoalan yang remeh-temeh ini. Ada yang datang ke tempat saya minta restu, dia mau merubah pengimaman. Ya itu tadi karena dawuhnya internet tadi. Ini katanya sekarang harus ini. Karena ini sudah viral ini. Omongan remeh ini sudah viral. Di kampung mau merubah pengimaman, mau digembur di engsong norojok sini. Saya bilang, enggak, kamu kok nemen banget. Nah itu sajadahnya saja diginikan kan bisa loh. Itu perkara sepele-sepele gitu. Bayang pernah kaki saya dicari itu. Stop. Nah, anak saya cerita juga jilbabnya di benakno kalau orang itu. Ya oleh ukhti. Ukhti, belajar lagi yang baik ya tentang agama ya. Padahal anak saya itu sudah ngajar di pesantren ini. Jadi bilang Kang Yu itu sudah ganti ukhti. Kurang syariat kalau tidak ukhti. Ini hal cilik-cilik gini di rumah tidak apa-apa, baguslah. Asal itu tidak dijadikan gap antara sesama saudara. Silahkan kalau mau diganti semua lah, ikhwan, yabna amin, yabna amin itu, yabna amin itu ponaan, yabna amin, ya sihri, wah morotuaku, ganti kabeh aku cara Arab kabeh gak apa-apa. Asal tidak memecahkan persaudaraan kita. Kalau itu terus menjadi sesuatu yang menurut mereka itu istimewa dan yang lain itu tidak istimewa, itu yang merenggangkan persaudaraan kita. Kita itu saya itu ingin ketawa. Sebetulnya Gusti Allah itu sudah pengen lah. Dapur kita itu kayak apa? Aku mau muni dapurmu kok gak enak. Saya ganti dapur kita ben halus itu. Our kitchen. Nah, kalau muni dapurmu itu kan dijelek. Gusti Allah sudah ngerti dapur kita itu apa. Lalu kita ini makhluknya Gusti Allah yang paling akhir. Sudah melewati hari kiamat toh. Kiamat tahun 2012 katanya. Ini tahun 2020. Ini makhluk yang paling akhir. Rasanya seperti mendengar Gusmus baca puisi, kamu ini bagaimana? Itu kan karemu piye kan? Gitu. Alhamdulillah bersama kita telah hadir Dr. Abdul Muti
Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Kalau tadi akhi ya. Saya itu kalau lihat TV di Madinah itu kelihatannya syar'i sekali. Kalau lihat apa Teletubbies itu, ilang kok tinggi-tinggi, gitu. Masalah ya Dipsi. Gitu. Terus keluar, saya kira Quwwatul Wahdah, ternyata Power Rangers. Itu bahasa Arab. Wah di sana lengkap ya. Tapi hebat kalau di sana bahasanya pakai bahasa Arab sini, dibawa ke sana bisa kacau. Di sana ada tulisan banyak sekali, mamnu dukhul. Nah itu bisa kacau. Di sini dukhul itu maknanya saru ya. Dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Abdul Muti telah bersama kita. Kita telah membicarakan tentang ada dua ekstrim antara anarkis. Keragaman itu bisa menjadi anarkis, tapi keseragaman juga menjadi totaliter. Nah, bagaimana merajut untuk tetap menjaganya menjadi harmoni yang indah? Gus Mus menyampaikan syukur adalah kuncinya. Itu syukur adalah kunci. Itu kami persilahkan Gus Muti untuk boleh nggak Gus nggak? Beliau juga orang Kudus soalnya, gitu, Holy Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Nursultan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Mahfud. Pak Mahfud ini menteri yang dari Muhammadiyah ya, namanya Muhammad Mahfud MD. yang kami hormati juga Al-Mukarram Kiai Gus Mus, saya sering memanggilnya Gus Mus, dan saya tentu semuanya setuju dengan beliau sampaikan, karena dulu saya belajar sholat itu justru dari kitab yang ditulis bapaknya beliau, Fasolatan itu. Jadi saya belajar sholatnya kitabnya kitab NU. Fasolatan. Pak Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor dan semua peserta seminar yang saya muliakan, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tentu juga wabil khusus ini moderator karena tadi menyampaikan secara khusus menyebut akhi begitu. Akhi itu kalau nggak pernah ngaji jadinya aki. Karena nggak bisa membedakan antara kho dengan ha, jadinya kaf semua. Saya pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Pak Rektor, saya terlambat dari jadwal yang seharusnya saya datang awal. Tadi terlambat 5 menit, ternyata ditinggal oleh pesawat itu. Rupanya kalau tidak menteri itu ditinggal. Ternyata ditinggal itu. Jadi ternyata Sekum PP itu levelnya untuk urusan naik pesawat masih di bawah menteri. Yang kedua juga saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor atas undangan dan kesempatan yang diberikan, dan jiwa besar Pak Rektor karena menerima batal dari Muhammadiyah. Karena kan aslinya yang diundang Pak Haidar Nasir, beliau berhalangan menyampaikan salam untuk Sri Sultan dan Pak Mahfud serta Gus Mus, dan menugaskan saya sebagai batal dari Pak Haidar. Tentu ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, dan saya memang sengaja tadi tidak pakai kopiah Gus, karena kalau pakai nanti masih sama dengan NU. Jadi katanya bedanya Muhammadiyah sama NU kan pada pakai kopiah dan tidak gitu. Kalau saya pakai kopiah itu dikira Mas Muti ini kok ngimbo-imbo NU gitu. Saya nyambung yang disampaikan oleh Gus Mus tadi, sesuai dengan tema ini, sekedar berkontribusi untuk acara yang sangat penting ini adalah bahwa orang itu berbeda. Tadi saya kira Gus Mus sudah menyampaikan adalah karena takdir Allah, karena sunnatullah. Kalau kita
menggunakan referensi Al-Quran, ya, ada penjelasannya di dalam surah Ar-Rum ayat 22 itu. Mohon izin saya baca supaya menunjukkan Qurannya NU dan Muhammadiyah itu sama. Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan langit dan bumi, dan kamu sekalian itu diciptakan berbeda-beda lisannya, berbeda bahasa dan berbeda warna kulit, dan yang demikian itu merupakan bukti empiris kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang berilmu. Jadi karena itu maka tadi Gusmus menyampaikan bahwa manusia itu berbeda, itu memang karena Allah menciptakan berbeda, dan karena itu maka perbedaan-perbedaan itu kalau kita lihat dari sisi asalnya itu kan ada tiga sebab atau ada tiga jenis. Yang pertama adalah perbedaan karena sebab-sebab alamiah tadi itu. Sebab-sebab alamiah itu given, sesuatu yang memang takdir Allah, yang memang itu bagian dari grand design Allah yang tadi Gusmus menyampaikan dengan segala keberagamannya itu memang manusia itu secara alamiah, secara tabiiyah itu berbeda. Sehingga karena itu maka manusia itu menjadi berbangsa-bangsa, beda suku, beda bahasa, itu bagian dari sunnatullah. Sehingga kalau kemudian orang yang selama ini menyebut saudara dengan sedulur diganti dengan akhi, itu menurut saya melawan sunnatullah. Ya biar saja sedulur dipanggil sedulur, sanak dipanggil sanak, dipanggil friend, tetap aja nggak apa-apa, karena menurut saya semua bahasa itu adalah bagian dari God creation, karena manusia itu mesti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dan justru karena bahasa berbeda-beda itu maka ada jurusan bahasa. Justru karena ada orang berbahasa Inggris dan berbahasa Arab itu maka ada jurusan bahasa Inggris, padahal orang Jawa tapi ngomongnya sok Inggris begitu. Tapi itu bagian dari sunnatullah, dan itu menjadi sumber dari bagaimana manusia bisa mengembangkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah sebab, karena sebab-sebab ilmiah. Sebab-sebab ilmiah itu tadi Gusmus menyampaikan karena Allah memberi manusia itu akal. Nah, ciri dari orang yang berakal itu kan banyak beda pendapat. Walaupun beda pendapat kadang-kadang juga memang tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Kalau orang-orang ilmiah itu titik koma itu debatnya bisa semalam suntuk. Debatnya panjang. Sebab-sebab ilmiah itu karena manusia senantiasa menggunakan akalnya, dan menggunakan akal itu untuk memahami apa saja yang ada di alam semesta itu. Berbagai macam perbedaan dalam pilihan-pilihan teori ilmiah itu karena Allah memberi manusia akal, yang dengan itu maka manusia punya kreativitas, manusia punya kesempatan untuk belajar. Nah, yang ketiga adalah sebab-sebab yang bersifat atau berasal dari amaliyah atau perilaku. Sebenarnya logikanya sama, cuma kadang-kadang logika itu kalah oleh logistik. Kadang-kadang rasionalnya sama, tetapi karena ada pilihan logistik yang berbeda, amalnya menjadi berbeda. Tapi bahkan amal manusia itu pun juga menjadi penentu dan menjadi bagian dari keberagaman itu. Kalau kita kembali menggunakan pendekatan nas, pendekatan ayat, ya tentu Allah itu menciptakan manusia hidup dan mati itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kamu siapa di antara kamu itu yang terbaik. Sehingga karena itu maka sebab-sebab yang menjadikan manusia itu beragam, menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu tidak ditempatkan dalam posisi di mana satu bangsa lebih unggul dari bangsa yang lainnya, tetapi ditempatkan dalam posisi yang sama. Unggul dan tidaknya itu tergantung dari kualitas amal dan kualitas dari akhlak manusia itu. Dan inilah saya kira kunci untuk kita sebagai sebuah bangsa itu meraih kemajuan, meraih kejayaan. Sehingga sejak awal Islam itu menekankan pentingnya koeksistensi umat manusia dengan beragam etnisnya, beragam bahasanya, juga beragam pemikiran dan mazhab-mazhabnya itu. Karena itu maka Al-Quran pun kan tidak memvonis ketika manusia itu sampai pada akhirnya tetap ikhtilaf di antara mereka.
Fonisnya kan fayunabbiukum bima kuntum fi takhtalifun. Nanti pada waktunya Allah yang akan menjelaskan, yang kamu beda-beda itu siapa yang benar. Tapi nanti Allah yang menjelaskan. Jangan di sini merasa diri paling benar dan kemudian mengklaim dirinya yang paling baik di antara yang lain hanya karena persoalan-persoalan yang mungkin bersifat ekstremitas dan sebagainya itu. Dalam kaitan inilah maka menurut saya memelihara persatuan itu adalah bagian dari kita memelihara sunnatullah. Tetapi tentu persatuan itu bukan penyeragaman, artinya semua harus sama. Justru kekuatan itu terjadi dalam konteks masyarakat kita, bangsa Indonesia itu adalah ketika keberagaman kita sebagai bangsa itu mendapatkan afirmasi secara konstitusional. Sehingga ketika kita bicara Undang-Undang Dasar 45 misalnya, ketika bicara mengenai budaya Indonesia dan kebudayaan Indonesia, penjelasannya itu kan disebutkan puncak-puncak kebudayaan daerah yang dimiliki oleh suku-suku dan berbagai macam kelompok di Indonesia, itulah yang disebut sebagai kebudayaan Indonesia. Karena itu maka budaya Jawa itu budaya Indonesia, budaya Sunda budaya Indonesia, budaya Madura budaya Indonesia. Sehingga sejak awal konstitusi kita itu tidak menegasikan dan tidak menihilkan perbedaan, tapi justru kemudian menjadikan kekuatan kita dengan perbedaan itu sebagai sebuah pilar untuk kita membangun keindonesiaan dengan segala keanekaragamannya itu. Sehingga dalam konteks ini maka kita bisa memelihara persatuan dan keberagaman itu kalau ada koeksistensi di mana semua kelompok itu diakui eksistensinya, semua kelompok itu mendapatkan pengakuan baik secara konstitusional maupun dalam berbagai macam kebijakan. Dalam kaitan ini maka saya kira tadi Gusmus juga sudah menyampaikan, Indonesia itu kan negara yang paling kaya dengan berbagai macam perbedaan itu, tapi kekuatan orang Indonesia yang saya kira juga menjadi bagian dari modal sosial politik kita adalah kecenderungan untuk rukun, harmoni. Kita melihat misalnya di belahan Eropa yang mereka sering mengklaim dirinya sebagai negara peletak dasar multikulturalisme misalnya, atau peletak dasar pluralisme. Mereka meneliti dan menulis banyak sekali teori tentang itu. Tapi dalam praktek kebangsaannya, bahkan mungkin dalam beberapa hal dalam praktek kebijakan negaranya, mereka tidak melakukan itu. Kalau kita membaca riset-riset terakhir mengenai tren yang ada di Eropa misalnya, rasisme itu justru meningkat pada abad 21. Mereka mengatakan itu ketika kulit putih itu superior, sehingga kemudian mereka mengatakan kita perlu multikulturalisme, pluralisme. Tapi kemudian ketika mereka melihat realitas, banyak generasi kedua, generasi ketiga dari kaum imigran yang kemudian juga sukses dan mewarnai kehidupan mereka, ternyata tidak semua negara Eropa itu siap dengan itu. Ethnic cleansing itu terjadi justru di Eropa, tapi itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Yang terjadi di tanah air kita justru adalah pembauran antar suku, bahkan mungkin juga pembauran antar agama menurut saya. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan sosiologis dan mengkaitkan itu dengan kepentingan bangsa ini memelihara harmoni misalnya, maka kita melihat sebuah harmoni keberagamaan yang juga cukup menarik. Beberapa orang termasuk di Muhammadiyah misalnya agak gelisah dengan sinkretisme misalnya, sehingga sebagian orang Muhammadiyah dan Muhammadiyah yang ikhlas itu ya, Muhammadiyah yang ikhlas itu Muhammadiyah yang ingin semuanya murni begitu, menolak keras sinkretisme. Itu kan kalau kita lihat dalam sisi harmoni, sinkretisme itu kan bagian dari ikhtiar manusia Indonesia untuk menjadikan agama itu memiliki harmoni dengan agama yang lain, bukan dengan meniadakan satu agama atau keyakinan, tapi dengan kemudian melakukan sinkresi dari satu agama dengan agama yang lain sehingga muncul sebuah keberagamaan baru. Saya kira contoh dalam Kesultanan Jogja, dan itu saya kira sebuah warisan besar dalam sejarah Indonesia, bagaimana Islam itu dipadukan dengan budaya Jawa dan melahirkan harmoni yang tidak sinkretis tetapi tetap menampilkan kejawaannya dan keislamannya. Itu saya kira lesson learn yang luar biasa yang tidak kita temukan dalam berbagai belahan peradaban di beberapa negara yang lainnya. Bagaimana Islam itu mewarnai budaya Jawa, tapi juga budaya Jawa tetap eksis dengan kemudian orang itu percaya diri dengan kejawaannya dan percaya diri dengan keislamannya, sehingga menimbulkan keislaman yang khas Indonesia itu, saya kira menjadi sebuah kekayaan kultural dan kekayaan religius yang perlu menjadi bagian dari kesadaran kolektif kita sebagai bangsa.
Sehingga karena itu maka pendekatan-pendekatan yang kita pakai, karena perbedaan itu adalah sesuatu yang alamiah, maka pendekatannya juga harus pendekatan yang alamiah. Nah, dulu kan orang mengkritik kalau orang menikah beda suku itu kan nanti bermasalah gitu. Sehingga orang Jawa dulu kan kalau nikah itu dicari wetonnya dulu gitu. Jumlah kliwon jangan dinikahkan sama Senen Wage gitu. Nanti ketemunya apa gitu, kira-kira begitu. Tapi sebagai sebuah kultur itu sesuatu yang menurut saya penting ketika orang itu mencari bobot dan bebet dan bebet ya ini bebet itu. Saya ini karena orang Kudus jadi Jawanya agak nggak jelas itu. Tetapi sebagai sebuah proses pembauran itu kan tidak bisa dibendung ketika dulu orang menghalangi menikah beda suku. Kalau sudah di kampus ini kan mahasiswa Jawa menikah dengan mahasiswa Sunda itu kan biasa. Jadi kampus ini kan tempat meeting point dan melting point yang menggambarkan keindonesiaan kita itu. Jadi ketika orang Jawa menikah sama orang Sunda, maka lahirlah janda-janda. Maksudnya janda itu yai anak yang lahir dari bapak Jawa, ibu Sunda, maka anaknya gabungan dari Jawa dengan Sunda, maksudnya gitu ya. Ini orang berpikirnya lain deh. Ini karena terpengaruh yai bilang matmun dukhul tadi mungkin. Jadi ketika orang Jawa menikah sama orang Batak, maka lahirlah baja Batak Jawa. Karena kulitnya warna hitam, maka jadilah baja hitam. Kalau potongannya seperti ini kok ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi. Saya tanya sekarang, kira-kira ikut Kanjeng Nabi apa ikut Abu Jahal gitu. Delok potongannya mesem ae ra iso. Jadi kita kurang syukur sebetulnya. Kita kurang syukur. Sudah hidup di akhir zaman tapi masih tak diberitahu tentang apa kehendaknya Tuhan lewat Rasul yang sudah lama sekali dia kita nggak jumpa itu 15 abad lebih. Untung kok ada orang-orang yang mau menyampaikan ini dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Wah, ini dia tokoh kita yang kita tunggu. Tepuk tangan. Manggil. Saya baru gitu bos ini. Jadi apa namanya? Kita itu kurang syukur. Menurut saya kurang syukur. Pertama kita tidak syukur bahwa kita diciptakan manusia jadi manusia. Diciptakan Tuhan jadi manusia. Kita tidak pernah syukur. Kita diciptakan sebagai manusia. Sampean pernah syukur? Loh, kita diciptakan jadi apa itu hak prerogatif Gusti Allah. Hak prerogatif bahasa saiki. Bahasa sekarang kan hak prerogatif. Mbah bener mbah ora apa kaya aku niru politisi. Kita diciptakan apa, jadi apa itu hak prerogatif Gusti Allah. Kambing nggak bisa protes sama Gusti Allah. Saya kok nggak dijadikan manusia? Oh, disembelih-sembelih itu gimana sih? Nggak bisa. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Kita tidak dijadikan batu yang tidak bisa apa-apa itu. Saduk menengahi, dijul-jul menengahi. Karena dia tidak bisa berpikir, tidak bisa bergerak, tidak bisa mengekspresikan apa-apa. Kita tidak dijadikan seperti tumbuh-tumbuhan. Meskipun bisa merasa, bisa berpikir, tapi tidak bisa mengekspresikan kehendaknya. Kita tidak diciptakan seperti binatang yang punya pikiran, punya perasaan, tapi ya punya bisa ekspresi, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Dia bisa ekspresi. Kambing itu sampai sembelih induknya, sini anaknya mbek. Itu sebetulnya sedang, ya Allah, mbokku mbok sembelih gitu. Sebetulnya begitu. Tapi sampai nggak paham. Karena dia prihatin maupun gembira, mbek saudara.
Nah, kita itu diciptakan Tuhan, bisa berpikir, bisa merasa, dan bisa mengekspresikan semuanya. Tidak pernah kita syukuri. Kenapa? Karena syukur itu memang memerlukan kesadaran bahwa mendapat anugerah dari Tuhan. Kita tidak merasa mendapat anugerah Tuhan menjadi manusia ini, sehingga kita tidak pernah mensyukuri. Karena itu orang tidak menjaga kemanusiaan kita. Mensyukuri kemanusiaan itu adalah menjaga kemanusiaan. Ketika kita tidak menjaga kemanusiaan kita, itu karena kita tidak menyadari bahwa kita jadi manusia itu adalah sesuatu anugerah dari Allah. Apalagi menurut Al-Quran, kita dimuliakan oleh Allah sebagai manusia, bukan sebagai apapun. Walaqad karramna bani Adam. Ini ada Pak Mukti, saya dalil terus. Walaqad kamu. Mensyukuri kemanusiaan kita adalah dengan menjaga kemanusiaan. Menjaga kemanusiaan adalah menjaga akal dan nurani. Kita tidak bersyukur juga bahwa kita itu hidup zaman akhir tapi masih ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Itu yang sezaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu ada banyak yang tidak ikut Kanjeng Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, segala macam itu tidak ikut. Kita itu satu bangsa yang tidak menangi sahabat saja, tidak. Kalau lain-lainnya Pakistan, Mesir dan segala macam menangi apa bahasa Indonesianya? Sezaman, mengalami zaman. Jadi kita itu sudah sahabat, sudah habis, baru ada kita. dan jauh. Konon ini yang disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kelak nanti ada suatu umat yang tidak mengenalku, tidak tahu aku, tapi percaya pada aku. Kira-kira itu kita. Kita tidak bersyukur itu. Padahal tadi itu, seandainya kita ditakdirkan Tuhan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, belum tentu kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad potongan seperti ini. Coba sampai bayangkan, sampai duduk bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, apa enggak sungkan sampai? Tetapi bareng uang mendem politik kemarin itu ada tokoh-tokoh yang di sini pasang Sayyidina Ali, sini ada tokoh lain Sayyidina Umar, ini ustadz siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ustadz itu, ya Allah, ini mendem politik kok sampai begini. Kita tidak bersyukur bahwa kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia. Ini hak prerogatif Gusti Allah Ta'ala juga. Tidak bisa nanti orang Amerika, orang Afrika, kok saya tidak dijadikan orang Indonesia. Di Indonesia ini sampai itu makanya pikniknya agak jauh lah. Saya pikniknya lumayan jauh. Saya kemana-mana sudah. Amerika sudah, ke Eropa sudah, ke Mesir sudah, ke Timur Tengah sudah, ke Jepang sudah, ke Taiwan sudah, ke Korea sudah. Setiap saya di negeri-negeri itu, saya selalu teringat Indonesia. Karena di sana tidak enak sama sekali. Kalau musim panas kabeh, numpak bis kabeh sing dicekeli panas kabeh. Kalau musim dingin kabeh adem kabeh. Di sini ini, enaknya kayak gitu. Karena ada yang makanan itu mau ikut tak. Di sini semua macam-macam makanan itu. Bahkan di Indonesia ini, saya bandingkan misalnya di Mesir. Di Mesir itu saya dengan kawan-kawan langganan lapangan untuk latihan sepak bola itu. Seminggu sekali hari Jumat. Itu kadang sering play. Karena katanya lapangannya sedang disiram, rumputnya supaya tumbuh, disiram.
Nah di sini rumput malah dipotong semua kan, jemblung ya kalau di Arafah sekarang ada pohon-pohon itu. Kalau tanya sama orang Arab itu namanya pohon Soekarno, karena yang beri juga Bung Karno. Mesir punya mangga yang bisa diekspor kemana-mana itu peloknya dari Bung Karno, pelok. Jadi sampai tidak usah nandur mangga, beli mangga aja, krokoti, peloknya lempar jadi mangga. Betul, di Indonesia ini saja akar bisa digawe gedhok, akar bisa bikin gedhok itu di Indonesia. Lu negeri kayak begini hebatnya ya Allah, nggak ada ceritanya di Indonesia kalau sampai kelapa nggak ada. Jabut oyot bakar sudah, enak enak kan. Ingin cari ikan, cari peniti, kasih benang, penitinya kasih upo, lemparkan ke kali atau kan dapat ikan. Sampai Grand Syekh Azhar dulu, Syekh Saltut ketika ke Indonesia ini, orang Mesir itu kan lebay, orangnya lebay, mubalaghahnya nemen lah, mubalahnya kenemenan jadi lebay. Ketika ke sini lihat Indonesia, diajak ke kebun raya Bogor. Wah, ini nanti orang Indonesia nggak kaget ketika di surga. Itu kan lebay itu. Hadhihi qit'atun minal jannah. Ini potongan surga. Jadi kita itu potongan surga yang diturunkan dunia. Tapi karena kita tidak bersyukur barangkali ya, karena ada dawuhnya Gusti Allah itu yang selalu tinggal dalil sama penguasa-penguasa Indonesia itu ada, Mas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu presiden apal ayat piro, surat apa itu apal. Saking populernya. Bung Karno dulu baca itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Wow, itu jadi ayat revolusi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pergi Bung Karno, datang Pak Harto. Dalilnya itu juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu tidak merubah kondisi suatu bangsa. Kalau tadi nasib, sekarang kondisi. Jadi bangunan. Jadi pada waktu Bung Karno jadi ayat revolusi. Pada waktu Pak Harto jadi ayat pembangunan. Seandainya kok itu yang baca Pak Emil Salim itu malah lebih pas. Innallaha la yughayyiru ma bi. Itu innallaha la yughayyiru ma itu lafaz mubham bahasa Arabnya. Mubham itu tidak konkret. Sebetulnya kita mempunyai kata tidak konkret itu punya, yaitu apa? Apa itu mubham atau sesuatu. Jadi kalau diterjemahkan Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu bangsa, itu malah netral. Ketika diganti nasib, nggak ada dalilnya ini. So, nasib itu dari mana? Mengubham tidak konkret. Kalau dikonkretnya nasib itu gimana? Jadi
mungkin yang satu tanya sama Menteri Agama, yang berikutnya tanya, yang berikutnya tanya MUI, jadi beda, sudah MUI nasib dari keadaan. Kalau tanya saya, ya kita lihat dulu di ayat-ayat yang lain, barangkali ada yang serupa dengan itu. Ternyata memang ada. Nah, itu tafsir Quran bil Quran istilahnya. Zalika bi annallaha lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tidak konkret tadi, mubham tadi isinya adalah nikmat. Dan sungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat itu menjadi laknat kecuali bangsa itu sendiri yang memang ingin laknat. Itu kalau dibaca sama Pak Emil Salim rada pas lah untuk ayat lingkungan hidup itu bisa. Tapi sebetulnya ini lingkungan hidup yang lebih luas. Kita diberi negeri yang bagus, diberi nasib yang baik untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita tidak ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, hanya diomongkan saja. Mulia di mulut, tapi di kelakuan bertentangan dengan yang di mulut. Menyuruh orang bersatu, tapi dia sendiri provokator. Menyuruh orang dermawan, dia sendiri bakhilnya setengah mati. Dan seterusnya. Ini merubah sesuatu yang kita diberi keberagaman yang indah sekali, mau diseragamkan sia-sia. Sudah, saya sudah ini saja. Ya, yang kedua tadi kaitannya dengan Flores tadi, kebetulan juga penelitian disertasi saya juga di situ. Saya meneliti di ND, kemudian di Yapen Waropen sama di Putusipo, di sekolah-sekolah Muhammadiyah di situ. Ya, sebagian besar mahasiswa dan muridnya itu Kristen dan Katolik. Tapi kalau ada nyanyi lagu Samsurya, yang nyanyi juga orang Kristen dan Katolik itu, sehingga mereka nyanyi, ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Itu paduan suara gereja yang nyanyi itu. Paduan suara gereja itu. Makanya karena 75% mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang itu Kristen, UMK itu bukan singkatan dari Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi Universitas Muhammadiyah Kristen. Dan pada saat pendiriannya memang banyak tokoh Kristen yang terlibat dalam pendirian kampusnya. Sampai sekarang masih banyak dosennya yang beragama Kristen. Saya juga beberapa waktu lalu ke Maumere juga hampir sama seperti itu. Dan inilah saya kira proses di mana pendidikan itu bisa menjadi tadi yang saya sebut meeting point dan melting point. Walaupun kemudian memang dalam beberapa itu melahirkan konvergensi yang terjadi karena proses interaksi alamiah itu. Jadi kalau tadi saya menyebut Pak Munir ada menyebut MUNU Muhammadiyah NU, itu riset saya menemukan adanya Krismuha. Krismuha itu Kristen Muhammadiyah gitu. Masih Kristen, taat ke gereja, tetapi cintanya kepada Muhammadiyah itu luar biasa karena pengalaman dia belajar selama di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Saya kira kalau ini bisa kita kembangkan sebagai bagian dari kita membangun keindonesiaan, maka seseorang itu secara teoritik, banyak teori menjelaskan itu, menjadi dekat itu kan karena ada encounter, proses di mana mereka itu bertemu secara rutin, dan kemudian intensity, tingkat keseringan dan kualitas pertemuan itu akan membangun kedekatan di antara seseorang dengan seorang yang lainnya. Karena itu maka membangun bangsa yang rukun itu sebenarnya teori sosiologinya tidak terlalu rumit. Semakin orang itu sering bertemu, semakin orang itu sering berinteraksi, dan orang berinteraksi itu dengan intensitas yang tinggi, maka akan terjadi proses dialog, dan proses dialog itu menjadi pintu untuk dia bisa mau menerima, mau mendengar orang yang lainnya yang berbeda itu. Saya kira ini yang menjadi bagian dari proyek
kebangsaan kita itu. Sehingga karena itu, mumpung ada Pak Menteri di sini, kebijakan-kebijakan misalnya menyangkut tata ruang di masyarakat itu juga menurut saya harus menjamin terjadinya proses inklusi sosial itu. Kalau masyarakat tinggal di komunitas yang semuanya NU atau semuanya Muhammadiyah atau semuanya Islam, semuanya Kristen atau berbagai bentuk homogenitas yang lainnya itu, orang akan cenderung eksklusif terhadap orang lain yang berbeda. Orang itu akan menjadi inklusif dan terbuka kalau dia berinteraksi dengan orang yang berbeda dan dia mau menyikapi perbedaan itu sebagai bagian dari proses alamiah di mana dia hidup di masyarakat. Nah, disinilah menurut saya model-model kebijakan suatu negara itu juga dalam beberapa hal memang mempengaruhi itu. Saya ambil contoh sederhana, mohon maaf kalau harus mengambil contoh negara lain. Misalnya di Singapura itu ketika ada orang tinggal di apartemen itu kan didata menurut etnis dan agamanya. Sehingga ketika etnis tertentu terlalu dominan, agama tertentu terlalu dominan, maka itu harus diberi kesempatan kepada pemeluk agama lain dan etnis agama lain untuk tinggal di tempat itu. Sehingga tidak terjadi enclave di mana orang itu yang tinggal di situ adalah satu kelompok yang homogen. Dan saya kira inilah menurut saya bagian dari kekayaan Indonesia itu adalah ketika kita mencoba melakukan proses social engineering dengan memperkuat pluralitas itu dengan kebijakan negara. Sehingga dalam kaitan inilah maka akomodasi terhadap kelompok-kelompok, semua kelompok yang ada, termasuk kelompok minoritas itu harus ada penguatannya dari undang-undang. Dan itu pula, mohon maaf Pak Yai kami menyampaikan di sini, itu pula misalnya ketika Muhammadiyah sudah sempat mengusulkan supaya beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen, termasuk pasal yang berkaitan dengan komposisi MPR itu. Dengan komposisi MPR yang seperti sekarang ini, semua adalah orang-orang partai politik karena 100% DPR itu partai politik, kemudian DPD yang juga banyak dari mereka itu didorong partai politik, maka warna MPR itu tidak menggambarkan Indonesia secara keseluruhan, karena tidak ada wakil dari semua kelompok di Indonesia ini. Ini saya sampaikan di UII karena UII inilah saya kira tempatnya para profesor bidang hukum. Sehingga kalau ditanya kampus mana yang melahirkan banyak profesor hukum dan pemimpin lembaga tinggi negara, saya kira jawabannya UII, Universitas Islam Indonesia itu. Ada Prof. Mahfud, ada Pak Busro dan tokoh-tokoh yang lainnya, Pak Artijo dan yang lain-lainnya itu. Ini penting, sebab kalau tidak ada wakil golongan di MPR, maka MPR itu tidak merepresentasikan keindonesiaan. Sementara kalau semua wakil itu dipilih, maka sekali lagi kelompok minoritas itu tidak akan bisa dipilih karena jumlah mereka sedikit. Sehingga harus ada afirmasi terhadap kebinekaan itu, dan karena itu maka ketika MPR itu menggambarkan keindonesiaan, maka pengambilan keputusan di tingkat lembaga tinggi negara itu juga akan mencerminkan keindonesiaan karena ada aspirasi yang di bawah kelompok minoritas itu. Nah, tapi kalau MPR-nya seperti sekarang ini hanya gabungan dari DPR dan DPD, maka memang ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang neglected, yang dia itu terabaikan, bahkan dinihilkan karena jumlah mereka yang sangat sedikit baik secara agama maupun secara etnis. Ini nyambung yang Flores tadi ya, karena kebetulan gelombangnya sama. Kemudian yang pertama tadi soal pembauran alamiah itu sudah saya contohkan. Saya sejak mahasiswa itu aktif di IMM, istri saya itu fatayat ya. Istri saya fatayat, jadi ketika saya menikah itu saya bilang kepada mertua saya bahwa saya ini Muhammadiyah. Istri saya juga fatayat, tapi alhamdulillah kami menikah sudah 25 tahun rukun-rukun saja, walaupun pada akhirnya istri saya ikut Aisyah. Tapi sukarela, tidak pernah saya paksa. Mungkin karena dia kasihan melihat Muhammadiyah ini kok anggotanya sedikit gitu, terus kemudian dia ikut Muhammadiyah lah biar tambah-tambah anggota gitu. Kan kalau soal anggota kan selalu nomor 1 itu NU, nomor 2 Muhammadiyah kan begitu. Sehingga kalau saya ditanya Mas Mukti berapa anggota Muhammadiyah, tanya NU dulu, NU berapa gitu.
Karena kalau kita di nomor 2 kan harus tanya dulu yang nomor 1 berapa, jadi kita harus di bawahnya. Tapi ini canda-canda saja, canda-canda saja. Tapi soal istri saya Fataya itu tidak canda, itu serius. Tetapi saya tidak berniat untuk menambah istri lagi karena kelompok poligami itu termasuk kelompok minoritas di Muhammadiyah. Jadi ada 2 kelompok minoritas di Muhammadiyah itu, yang satu yang poligami, yang 2 yang merokok ya. Itu minoritas. Tapi ada yang menarik, dulu Pak Malik Fajar itu kan pernah protes ketika tarjih memutuskan rokok itu haram ya. Pak Malik bilang kalau rokok haram saya pindah NU loh gitu. Pak Malik Fajar gitu. Jadi di Muhammadiyah juga banyak orang yang lucu, jangan dikira tidak. Contohnya saya. Nah yang terakhir tadi, bagaimana mahasiswa bisa menjadi contoh, menurut saya memang mahasiswa itu harus banyak bergaul. Jadilah mahasiswa yang banyak bergaul, dan bergaullah dengan mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saya termasuk yang kurang terlalu setuju Pak Rektor ketika ada mahasiswa yang tinggalnya itu dengan teman satu daerah. Sampai kadang-kadang ada itu kos mahasiswa satu daerah, Ikatan Mahasiswa Cimahi. Ngumpul semua di situ. Yang terjadi itu nanti gangster itu. Kalau tidak gangster itu ghetto yang muncul tadi itu. Menurut saya Pak Rektor harus menciptakan, kalau ada asrama dipastikan mereka tidak tinggal satu daerah. Kalau tinggal satu daerah, keindonesiaannya tidak berkembang. Tetapi untuk itu memang awalnya agak demanding, awalnya agak challenging. Tetapi kalau kita itu ingin memberikan sebuah penguatan keindonesiaan, memang harus didorong mahasiswa kita ini, karena namanya juga Universitas Islam Indonesia, namanya itu Indonesia, itu memang harus mencerminkan keindonesiaan. Dilihat dari sisi mahasiswanya, dilihat dari sisi visi keindonesiaannya. Dan karena itu tadi mahasiswa yang tadi dari jurusan kimia itu, bagaimana supaya bisa rukun, memang chemistry-nya itu harus sama gitu. Kalau chemistry-nya nggak sama ya tidak terjadi, ada asam, ada basa, tapi juga ada garam, kan begitu. Nah bagaimana membangun chemistry itu, ya, memang harus ada mixture, harus ada mix di situ. Kalau nggak ada mix, nggak terjadi reaksi kimia itu.